Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kasinta, tutor matematika edson.id. Pada video ini, kita akan membahas materi persamaan trigonometri. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat Edson, pada video ini kita akan membahas materi mengenai persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri ini merupakan persamaan yang memuat nilai perbandingan trigonometri dengan sudut berupa variabel yang tidak diketahui. Nah, sebagai contoh, di sini kita bisa melihat yang pertama, sin X sama dengan setengah. Nah, ini salah satu bentuk persamaan trigonometri. Karena di sini kita memuat nilai perbandingan sin X itu adalah setengah, dan variabel yang tidak diketahui itu adalah sudut dari trigonometri itu sendiri. Nah, selain sin X sama dengan setengah, bisa juga 2 cos X sama dengan 1/3, dan lain-lain. Yang penting di sini kita memuat perbandingan trigonometrinya dan trigonometri dengan sudut yang tidak diketahui. Nah, penyelesaian dari persamaan ini adalah nilai X yang memenuhi persamaan ini. Jadi sebagai salah satu contoh, berapa nilai X sehingga sin X itu sama dengan setengah. Nah, di sini bisa aja X-nya sama dengan 30 derajat dan 150 derajat. Nah, di sini kita tahu bahwa trigonometri sin, cos, dan tan ini memiliki suatu periode, di mana sin dan cos memiliki periode 360 derajat atau sama dengan 2π, sementara untuk tangen memiliki periode 180 derajat atau sama dengan π. Nah, sehingga himpunan penyelesaian di sini untuk sin, cos, dan tan ini memiliki bentuk periode juga. Nah, semua nilai X yang memenuhi, nah ini akan dihimpun atau dikumpulkan dalam satu himpunan. Nah, itu yang disebut dengan himpunan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaian ini adalah himpunan atau kumpulan semua nilai variabel X dalam hal ini, atau semua nilai variabel yang memenuhi persamaan. Nah, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini, kita harus mengingat kembali nilai-nilai sudut istimewa dan juga bentuk dari kuadran dalam sudut ini. Nah, sebagai contoh, di sini kita ingat kembali bahwa ketika menggunakan 0 dan 180 ini, maka nilai sin, cos, dan tan-nya itu tidak berubah. Sementara untuk menggunakan sumbu 90 dan 270 ini, maka sin akan berubah menjadi cos, cos akan berubah menjadi sin, dan tan akan berubah menjadi kotangen. Nah, di sini masing-masing kuadran bisa dinyatakan beberapa cara untuk sudutnya. Nah, sebagai contoh yang pertama, untuk sudut di kuadran pertama berarti alfa atau 90 min alfa, dan untuk kuadran kedua berarti 180 min alfa dan 90 plus alfa. Sementara untuk kuadran ketiga bisa kita nyatakan sebagai 180 plus alfa dan 270 min alfa, sedangkan di kuadran keempat kita bisa menyatakan sebagai min alfa atau 360 minus alfa atau 270 plus alfa. Nah, di sini untuk yang warna pink, maka itu akan berubah nilainya sesuai yang urutannya tadi. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan tan menjadi kotangen. Sementara untuk yang warna putih, berarti di sini akan sama. Jadi sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, dan tan akan tetap menjadi tangen. Dan di sini kita juga tahu bahwa untuk kuadran pertama, maka semua nilai dari persamaan trigonometrinya bernilai positif. Sementara untuk kuadran 2 yang bernilai positif hanyalah sin, dan kuadran 3 yang bernilai positif hanyalah tan, dan di kuadran 4 yang bernilai positif hanyalah cos. Nah, ini akan kita gunakan untuk menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Nah, sebagai salah satu contoh, di sini ada bentuk yang pertama itu adalah
sin X sama dengan sin alfa. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk menyelesaikan X ini, kita akan memanfaatkan ini. Sebelumnya, kita tahu kapan nilai sin ini bernilai positif. Nah, sin akan bernilai positif jika terletak di kuadran pertama dan di kuadran kedua. Nah, di kuadran pertama kita bisa menyatakan sebagai sin alfa, sementara untuk kuadran kedua supaya sin tidak berubah, maka kita akan menggunakan sumbu X. Nah, dalam hal ini berarti 180 min alfa. Jadi kita ingat kembali bahwa sin alfa akan sama dengan sin 180 minus alfa. Jadi ingat kembali sin alfa akan sama dengan sin 180 min alfa. Nah, hal ini yang akan kita gunakan untuk menentukan penyelesaian dari sin X sama dengan sin alfa. Jadi alfa di sini merupakan suatu skalar nantinya, sementara X di sini merupakan variabel yang akan kita tentukan nilai yang memenuhinya apa saja. Nah, berarti di sini kita memiliki dua persamaan. Yang pertama, sin X sama dengan sin alfa. Dan yang kedua adalah karena sin alfa sama dengan sin 180 min alfa, maka di sini sin X juga akan bernilai sama dengan sin 180 min alfa. Jadi ingat kembali di sini untuk menentukannya, kita tentukan kapan nilai sin alfa ini sama dengan sin sesuatu. Nah, di sini karena sin alfanya positif, berarti kita tentukan kapan nilai sin bernilai positif. Berarti di sini akan terletak di kuadran 2, sehingga kita tahu bahwa sin alfa sama dengan sin 180 min alfa. Nah, karena sin alfa sama dengan sin 180 min alfa, maka sin X di sini kita nyatakan sebagai dua persamaan ini. Dan kemudian karena sinus ini memiliki periode 360 derajat atau 2π, maka penyelesaian dari si X ini bisa kita tentukan menggunakan periode tersebut. Sehingga di sini kita memperoleh penyelesaian sin X sama dengan sin alfa adalah yang pertama, berdasarkan persamaan ini, sin X sama dengan sin alfa, berarti kita peroleh X sama dengan alfa ditambah K kali dengan 360 derajat. Atau di sini bisa juga kita nyatakan sebagai alfa ditambah K dikali dengan 2π. Jadi tergantung nanti sudut yang kita gunakan yang mana, berdasarkan soal yang diketahui. Nah, untuk yang kedua, di sini kita tahu bahwa sin X sama dengan sin 180 min alfa. Sehingga di sini kita peroleh bahwa X sama dengan 180 min alfa ditambah dengan K kali 360, atau ketika sudutnya diketahui dalam bentuk radian, maka ini bisa dinyatakan sebagai V min alfa ditambah dengan K kali dengan 2π. Jadi penyelesaian dari sin X sama dengan sin alfa ini bisa kita tentukan menggunakan dua persamaan ini, di mana K-nya merupakan bilangan bulat.
Jadi ingat kembali bahwa periode dari sin ini adalah 360 derajat atau 2π. Untuk lebih pahamnya, kita akan membahas contoh untuk penyelesaian sin X sama dengan sin alfa. Nah, yang pertama, pada interval X besar sama dari 0 dan kecil sama dengan 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian. Yang pertama itu adalah sin X sama dengan sin 50 derajat, dan yang kedua adalah sin X sama dengan setengah. Nah, di sini kita perhatikan ada dua kemungkinan bentuk sudutnya, bisa dalam radian atau dalam derajat. Tapi di sini karena diketahui intervalnya itu dalam bentuk derajat, maka yang kita gunakan adalah yang dalam bentuk derajat di sini. Nah, sin X sama dengan sin 50 derajat. Berarti di sini alfanya bernilai 50 derajat. Sehingga solusi untuk yang sin X sama dengan sin 50 derajat ini, jadi sin X sama dengan sin 50 derajat, maka di sini ada dua kemungkinan bentuknya. Yang pertama adalah bentuk yang di atas ini, berarti X sama dengan 50 ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, untuk menentukan nilai X-nya berapa saja, kita bisa mengubah nilai K ini. Nah, nilai K diketahui bilangan bulat. Nah, untuk menentukan berapa saja nilainya, kita akan menggunakan interval ini. Jadi, ingat kembali, nilai X yang diperhitungkan hanyalah nilai X yang besar sama dari 0, tapi kecil sama dengan 360 derajat. Artinya, di luar interval ini, nilai X bukan lagi penyelesaian dari persamaan ini. Jadi, untuk yang pertama kita bisa menguji kapan kira-kira batas bawah dari si X ini. Misalkan di sini kasus yang ini, karena X-nya itu besar sama dari 0, artinya bilangan negatif bukan lagi merupakan penyelesaian dari si persamaan sin X sama dengan sin 50 ini. Jadi kita coba nilai K masing-masingnya. Jadi yang pertama, untuk K sama dengan min 1. Nah, untuk K sama dengan min 1, maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 50 ditambah min 1 dikali 360. Nah, karena ditambah min 1 dikali 360 itu senilai dengan min 360, maka di sini 50 dikurang 360. Nah, 50 dikurang 360 itu sebenarnya nilainya kita sudah tahu negatif. Jadi kita sebenarnya tidak harus menghitung nilainya berapa. Tapi di sini kita bisa menghitung 50 dikurang 360 itu senilai dengan min 310. Nah, minus 310 ini artinya kurang sama dengan dari 0 derajat, sehingga bukan lagi penyelesaian. Jadi di sini minus 310 ini itu tidak memenuhi. Jadi di sini TM ini singkatan dari tidak memenuhi. Jadi untuk K sama dengan min 1 diperoleh X sama dengan min 310, tapi karena X-nya bernilai negatif, maka di sini tidak memenuhi. Untuk yang kedua, kita bisa mensubstitusi K sama dengan 0. Jadi yang kedua, K sama dengan 0. Nah, K sama dengan 0, maka di sini kita substitusi X sama dengan 50 ditambah 0 dikali 360. 0 dikali 360 senilai dengan 0. Jadi di sini 50 ditambah 0. Sehingga di sini diperoleh hasilnya adalah 50. Nah, 50 terletak lebih dari 0 tapi kecil dari 360, berarti di sini 50 memenuhi. Jadi di sini 50 memenuhi. Kemudian kita substitusi untuk K sama dengan 1. Jadi untuk K sama dengan 1, untuk K sama dengan 1 berarti X
sama dengan 50 ditambah dengan 1 dikali 360. 1 dikali 360 berarti senilai dengan 360. Sehingga di sini 50 ditambah 360 akan senilai dengan 410. Nah, 410 ini nilainya lebih dari 360. Nah, karena ini lebih dari 360, maka di sini tidak memenuhi. Jadi, di sini untuk bagian X sama dengan 50 ditambah K kali 360, maka yang memenuhi hanyalah X sama dengan 50. Nah, untuk bentuk kedua di sini ingat kembali berarti bisa juga X sama dengan 180 dikurangi dengan 50. Jadi di sini yang kedua si X sama dengan 180 min 50 ditambah K kali 360. Nah, 180 dikurang 50 senilai dengan 130 ditambah dengan K kali 360. Jadi di sini nilai X-nya adalah 130 ditambah K kali 360. Nah, selanjutnya kita coba untuk nilai K-nya yang memenuhi berapa saja. Nah, yang pertama di sini untuk K sama dengan min 1. Nah, untuk K sama dengan min 1, berarti di sini X sama dengan 130 ditambah dengan min 1 dikali dengan 360. Nah, min 1 dikali 360 senilai dengan minus 360. Jadi di sini tambah dengan min 360. Nah, 130 ditambah min 360 akan senilai dengan minus 0,32. Jadi minus 230. Nah, karena minus 230 kecil dari 0, maka nilai X ini terletak di luar interval. Nah, karena terletak di luar interval, maka tidak memenuhi. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk nilai K sama dengan 0. Nah, untuk nilai K sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi adalah 130 ditambah 0 kali 360. Nah, 0 dikali 360 senilai dengan 0. Jadi di sini 130 ditambah 0 atau sama dengan 130. Nah, 130 ini terletak lebih dari 0 tapi kecil dari 360 derajat. Sehingga di sini nilai 130 memenuhi. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1, maka nilai X yang memenuhi itu adalah 130 ditambah dengan 1 dikali 360. Nah, 1 dikali 360 senilai dengan 360. Sehingga di sini akan memenuhi 904. Berarti di sini akan memenuhi nilai X-nya adalah 490. Tapi karena 490 itu lebih dari 360 derajat, maka nilai X sama dengan 490 ini tidak memenuhi. Nah, dari sini kita peroleh himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama X sama dengan 50 dan yang kedua adalah X sama dengan 130. Jadi di sini X sama dengan 50 dan 130. Jadi di sini kita harus cek kembali kapan batas bawah untuk nilai K-nya. Nah, di sini sebenarnya ketika kita tahu nilai X-nya itu bernilai negatif, kita tidak harus menghitung nilainya berapa sebenarnya. Jadi kita tidak harus menghitung minus 230. Yang penting di sini kita tahu bahwa 130 dikurang 360 ini bernilai negatif sehingga terletak di luar interval dari 0 sampai dengan 360. Nah, untuk bentuk yang kedua, nah karena di sini sin X sama dengan sin 50,
maka kita sudah diberitahu alfanya berapa. Nah, untuk bentuk yang kedua ini, sin X sama dengan setengah. Nah, di sini padahal diperolehnya sin X sama dengan sin alfa. Berarti, untuk sin X sama dengan setengah ini, kita harus tentukan terlebih dahulu berapa nilai alfa yang memenuhi. Jadi, sin X sama dengan setengah. Nah, berarti untuk menentukan ini, kita harus hafal dulu sudut-sudut istimewa dari sin ini. Nah, kapan nilai sin itu bernilai setengah? Nah, sin akan bernilai setengah ketika sudutnya 30. Jadi, sin 30 itu setengah. Sehingga di sini, ini bisa kita tulis sebagai sin X sama dengan sin 30. Nah, sin X sama dengan sin 30, maka di sini kita sudah memperoleh nilai alfanya adalah 30. Nah, alfanya bernilai 30, sehingga berdasarkan persamaan ini, yang pertama kita peroleh adalah X sama dengan 30 ditambah K kali 360. Nah, di sini selanjutnya kita akan menentukan nilai X-nya berapa berdasarkan cara yang udah kita tentukan tadi. Jadi di sini yang pertama untuk K sama dengan min 1. Nah, untuk K sama dengan min 1 berarti di sini X sama dengan 30 ditambah dengan min 1 dikali dengan 360. Nah, min 1 dikali 360 senilai dengan minus 360. Sehingga di sini 30 dikurang 360 atau min 330. Nah, min 330 ini bernilai negatif sehingga tidak memenuhi penyelesaiannya. Nah, untuk bentuk yang kedua, di sini untuk K sama dengan 0. Nah, untuk K sama dengan 0 berarti nilai X-nya adalah X sama dengan 30 ditambah 0 dikali 360. Nah, 0 dikali 360 itu senilai dengan 0. Jadi di sini 30 ditambah 0 atau sama dengan 30. Nah, perhatikan di sini 30 terletak lebih dari 0 dan kecil dari 360, maka 30 ini terletak pada interval. Sehingga di sini 30 memenuhi. Dan yang ketiga adalah untuk K sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan 1 berarti X sama dengan 30 ditambah dengan 1 dikali dengan 360. Nah, 1 dikali 360 ini akan senilai dengan 360. Sehingga di sini diperoleh 30 ditambah 360 itu adalah 390. Nah, karena 390 terletak lebih dari 360, maka 390 ini juga tidak memenuhi. Nah, selanjutnya kita akan periksa untuk 180 minus alfa, atau dalam hal ini X sama dengan 180 min 30 plus K kali 360, atau ini kita sederhanakan menjadi 150 ditambah K kali 360. Nah, selanjutnya kita akan periksa kembali untuk nilai-nilai K tertentu. Yang pertama, untuk K sama dengan min 1. Untuk K sama dengan min 1, maka diperoleh X sama dengan 150 ditambah dengan min 1 dikali dengan 360. Nah, min 1 dikali 360 senilai dengan min 360. Nah, 150 dikurang 360 ini akan senilai dengan minus 0, 1, 210. Nah, karena minus 210 ini kecil dari 0, maka juga tidak memenuhi pada interval, sehingga di sini tidak memenuhi. Dan untuk yang kedua, K sama dengan 0, berarti kita peroleh
X-nya adalah 150 ditambah dengan 0. 0 dikali 360. Jadi ini akan senilai dengan 0, atau di sini 150 ditambah 0 itu adalah 150. Nah, perhatikan 150 itu besar dari 0 dan kecil dari 360. Sehingga 150 ini terletak pada interval, maka 150 ini memenuhi persamaan. Nah, untuk yang ketiga kita coba untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti di sini X sama dengan 150 ditambah 1 dikali 360. Nah, 1 dikali 360 itu adalah 360. Nah, berarti 150 ditambah 360 ini akan senilai dengan 510. Nah, 510 itu tidak memenuhi pada interval karena 510 ini lebih dari 360. Nah, di sini kita sudah memperoleh bahwa ada 30 dan 150 himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 30 dan 150. Jadi untuk contoh ini kita memperoleh nilai X yang memenuhi itu adalah 30 dan 150. Sobat Edson, demikian pembahasan mengenai persamaan trigonometri. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kak Sinta. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!